Bendahara Umum Partai Demokrat Renvil Antonio meninggal akibat kecelakaan moge di Situbondo. Prabowo kumpulkan Ketua Umum Kimples di Hambalang. Pra-peradilan Hasto tak diterima, PDIP tegaskan langkah hukum belum selesai. Sri Mulyani pastikan tak ada PHK tenaga honorer meski ada efisiensi anggaran. 10 Menteri Prabowo paling memuaskan versi survei LSI. Komplotan pencuri kargo Bandara Soekarno-Hatta ditangkap. Pembongkaran pagar laut Tangerang sepanjang 30 km tuntas. Fadel Bajideh jadi tersangka kasus asusila anak Nikita Mirzani dan langsung ditahan polisi. Bersama saya Muhammad Sukardi, inilah berita-berita headline iNews ID hari ini. Bendahara Umum DPP Partai Demokrat Renvil Antonio meninggal dunia usai mengalami kecelakaan di Situbondo, Jawa Timur pagi tadi. Juru bicara DPP Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra mengonfirmasi kecelakaan yang menewaskan Renvil Antonio. Sementara itu, pengurus DPD Partai Demokrat Surabaya Dedi Prasetyo mengatakan Renvil Antonio mengalami kecelakaan saat mengendarai Harley Davidson di jalur Pantura Asembagus, Kabupaten Situbondo. Moge yang dikendarai mantan anggota DPRD Jawa Timur tersebut bertabrakan dengan mobil pick-up. Jenazah Renvil Antonio masih di Rumah Sakit Asembagus, Situbondo. Menurut Dedi, jenazah rencananya langsung dibawa ke rumah duka di perumahan Jemur Sari Regensi, Surabaya. Sampai saat ini masih belum diketahui kronologi lengkap kecelakaan tersebut. Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan seluruh pimpinan partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju Plus di Hambalang, Bogor, Jawa Barat hari ini. Dari pantauan iNews ID di lokasi, sejumlah pejabat Kabinet Merah Putih dan elit Partai Kimples mulai berdatangan ke kediaman Prabowo. Tampak Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto dan Ketua Majelis Penasihat PAN Hatta Rajasa tiba dengan diboncengi motor. Menko Bidang Pangan sekaligus Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan juga sudah tiba di Hambalang yang juga diboncengi motor. Zulhas mengatakan pertemuan ini merupakan silaturahmi Kimples. Dia juga ingin mengucapkan selamat kepada Prabowo karena terpilih kembali menjadi Ketua Umum Partai Gerindra. Wakil Menteri Luar Negeri sekaligus Ketua Umum Partai Gelora Anies Mata juga telah tiba di lokasi dengan mobil dinas. Selain itu, satu unit bus dengan logo Nasdem tiba dan langsung memasuki Garuda Yaksa. Spanduk bertuliskan silaturahmi Koalisi Indonesia Maju serta spanduk bergambar Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto juga sudah terlihat dari kawasan Sentul menuju arah Hambalang. Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji sebelumnya mengatakan pertemuan dengan pimpinan Partai Kimples merupakan silaturahmi kebangsaan. Sementara Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya menjelaskan pertemuan di Hambalang dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-17 Partai Gerindra. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memastikan langkah hukum yang ditempuh belum selesai setelah pra-peradilan Hasto Kristianto tidak diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional Roni Talapesi di Jakarta mengatakan tidak ada keputusan bahwa substansi permohonan pra-peradilan yang diajukan Hasto ditolak. Hal yang perlu diklarifikasi terlebih dahulu alasan hakim tidak mengabulkan atau menolak gugatan pra-peradilan yang telah dilayangkan. Dia menjelaskan putusan hakim adalah tidak dapat menerima permohonan pra-peradilan karena secara administratif tidak memenuhi syarat. Hal itu dikarenakan ada penggabungan dua sprindik terkait suap dan obstruction of justice. Menurutnya sesungguhnya hal ini tidak menjadi masalah karena objek dan tersangkanya sama.
Roni menilai pertimbangan hakim dalam keputusan belum mengacu pada objek pengujian, yakni objek penetapan tersangka terhadap Hasto Kristianto. Tim hukum PDIP segera memutuskan apakah akan mengajukan permohonan pra-peradilan baru berdasarkan putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sebelumnya, Hakim PN Jakarta Selatan Jumiamto saat membacakan putusan Kamis kemarin mengatakan pra-peradilan yang diajukan Sekjen PDIP Hasto Kristianto melawan Komisi Pemberantasan Korupsi tidak dapat diterima. Dengan begitu, status tersangka Hasto dalam kasus dugaan suap pergantian antar waktu anggota DPR 2019-2024 yang menjerat Harun Masiku adalah sah. Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan pemerintah tidak akan melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap tenaga honorer di lingkungan kementerian dan lembaga imbas efisiensi anggaran. Pernyataan itu disampaikan Sri Mulyani di ruang rapat Komisi 3 DPR Senayan, Jakarta Pusat hari ini. Menko meluruskan berbagai kabar yang beredar terkait dampak dari instruksi Presiden Prabowo Subianto. Sri Mulyani menegaskan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah tidak akan berdampak pada tenaga honorer. Pemerintah juga masih akan mengkaji lebih lanjut langkah efisiensi kementerian dan lembaga agar tidak berdampak pada belanja untuk tenaga honorer. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan kebijakan efisiensi anggaran untuk kepentingan rakyat. Dia memerintahkan pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu harus dihentikan. Meski demikian, Prabowo mengungkapkan ada pihak-pihak yang melawan kebijakan penghematan ini. Pihak-pihak itu merasa kebal hukum dan menjadi raja kecil. Lembaga Survei Indonesia merilis daftar 10 Menteri Kabinet Prabowo dengan kinerja paling memuaskan. Siapa saja mereka? Direktur Eksekutif LSI Jayadi Hanan mengatakan Menteri Agama Nasaruddin Umar menjadi menteri dengan tingkat kepuasan tertinggi dari orang yang mengetahui mereka dengan angka 92,9%. Sementara di posisi kedua adalah Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti dengan tingkat kepuasan 91,5%. Ketiga adalah Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dengan angka 90,9%. Keempat adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati 89,8% dan kelima Menteri Pertanian Amran Sulaiman 89,4%. Di posisi ke-6 Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini 89,2%. Ketujuh ada Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir 88,8% dan ke-8 Menteri Pariwisata Widianti Putri 87,7%. Sementara di urutan ke-9 adalah Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Khoiri Fauzi dengan tingkat kepuasan 87,1%. Di urutan ke-10, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo dengan angka 85,4%. Survei dilakukan LSI pada 20 hingga 28 Januari 2025. Populasi sampel yakni seluruh warga Indonesia yang memiliki hak pilih dalam pemilu atau sudah berusia 17 tahun. Sebanyak 1.220 responden dipilih dengan metode multi-stage random sampling. Mereka diwawancarai secara tatap muka oleh pewawancara terlatih. Satuan Reserse dan Kriminal Polres Bandara Soekarno-Hatta menangkap komplotan pencuri jam tangan di gudang kargo Bandara Soekarno-Hatta. Wakal Polres Bandara Soekarno-Hatta AKBP Joko Sulistiono Kamis kemarin mengatakan pelaku berjumlah 4 orang. Keempatnya masing-masing berinisial MED alias E 35 tahun dan AR alias I 39 tahun yang bekerja sebagai security PT JAS. Keduanya berperan mencuri isi kargo karena memiliki akses ke dalam terminal kargo. Dua pelaku lainnya berinisial US 42 tahun dan YH 44 tahun yang berperan sebagai pembeli dan penjual barang curian. Para pelaku ditangkap di kediamannya di wilayah Kabupaten Tangerang, Banten. Dalam aksinya, para pelaku berhasil mencuri 15 unit jam tangan smartwatch dari 2 paket asal Cina di gudang kargo PT JAS.
Kedua pelaku memanfaatkan waktu shift malam dan kelengahan petugas lainnya untuk membongkar paket. Jam tangan yang mereka curi diperkirakan bernilai 4 hingga 6 juta rupiah. Smartwatch hasil curian akan dijual kembali dengan harga 2 hingga 3 juta rupiah. Komplotan ini telah beraksi sebanyak 3 kali sejak 2019. Selain jam tangan, para pelaku sebelumnya pernah mencuri 80 unit ponsel dan pakaian bermerek. Pembongkaran pagar laut di perairan Tangerang telah tuntas dilaksanakan sepanjang 30,16 km. Asisten Potensi Maritim Kepala Staf Angkatan Laut Maijen TNI Mar Hermanto menutup operasi pembongkaran pagar laut pada Kamis kemarin. Pembongkaran dilakukan bersama instansi terkait dan dibantu oleh nelayan setempat. TNI AL bersama para nelayan sebelumnya berhasil membongkar pagar laut sepanjang total 28,8 km. Sisanya ada 1,36 km dibongkar prajurit TNI AL bersamaan dengan pelaksanaan penutupan. Hermanto mengatakan pembongkaran pagar laut di Tangerang yang dilakukan oleh TNI AL merupakan instruksi Presiden Prabowo Subianto. Fokus utamanya adalah untuk membuka akses khususnya bagi para nelayan. Dengan begitu, para nelayan tidak terganggu saat mencari nafkah. TikToker Fadel Bajideh langsung ditahan polisi usai ditetapkan sebagai tersangka pada kasus pelecehan dan aborsi anak Nikita Mirzani. Kabar penetapan status tersangka dan penahanan Fadel Bajideh disampaikan langsung oleh kuasa hukum Fadel, Rasman Arif Nasution, Kamis kemarin. Dalam pemeriksaan, Fadel Al-Fajar Bajideh dicecar dengan lebih kurang 53 pertanyaan. Penyidik langsung menahan Fadel setelah gelar perkara lantaran anak Nikita Mirzani, Laura Meizani selaku korban masih di bawah umur. Fadel akan ditahan untuk 20 hari ke depan. Rasman menilai Fadel menjadi tersangka karena anak Nikita Mirzani memberi keterangan yang berbeda kepada penyidik. Aktris Nikita Mirzani sebelumnya melaporkan Fadel Bajideh ke Polres Metro Jakarta Selatan pada Kamis 12 September 2024. Laporan Nikita terkait dugaan tindakan asusila dan kekerasan seksual terhadap putrinya yang masih di bawah umur. Fadel disangkakan atas pelanggaran Undang-Undang Kesehatan terkait aborsi dan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Demikian berita-berita headline iNews ID hari ini. iNews ID, cepat, terpercaya.